Halo, perkenalkan nama saya Rivaldi Salim dari kelompok 2. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah membuat program perhitungan nilai mahasiswa dengan pembagian pada struktur percabangan if-else. Langkah pertama yaitu kita masukkan include IOStream. Langkah kedua kita masukkan using namespace std. Langkah ketiga kita masukkan tipe datanya, yaitu kita akan mengetik dengan in arg jika sudah kita buat garis. Pada langkah keempat kita buat tipe data dengan satu variabel, yaitu in nilai. Jika sudah, pada langkah kelima kita masukkan code atau tampilan pada teks pada program, yaitu pertama dengan cara kita mengetik code kelompok 2. Dan selanjutnya kita buat lagi tampilan teks dengan memasukkan nama, yaitu dengan ketik code Langkah ketujuh kita buat lagi tampilan teks untuk perhitungan range nilai mahasiswa dengan pembagian. Habis itu kita buat pembagian atau perhitungan range nilai mahasiswa dengan pembagian. Langkah ke-8, lalu kita masukkan perintah chain dengan variabel nilai agar untuk proses input atau menerima data masukan dari user. Langkah ke-9 kita buat perintah if dengan nilai lebih dari sama dengan 81 dan kurang dari sama dengan 100. Sini kita masukkan nilai. Oke, selanjutnya pada langkah ke-10 kita buat lagi di sini tampilan teks pada nilai A, itu mengetik code selanjutnya kita buat di sini pada langkah ke-11 kita buat else if dengan mengetik nilai, yaitu lebih dari sama dengan 71 dan nilai kurang dari sama dengan 80. Sini kita masukkan tampilan teks nilai B, yaitu dengan mengetik code B. Kemudian kita buat lagi else if nilai, yaitu nilai lebih dari sama dengan 60
dan kurang dari sama dengan 70. Selanjutnya kita buat tampilan teks dari nilai C. Kemudian kita buat lagi else if dengan nilai lebih dari sama dengan 30 dan nilai kurang dari sama dengan 59. Kemudian kita buat tampilan teks dari nilai D, quote D. Setelah itu kita buat else if lagi dengan nilai kurang dari sama dengan 30 dengan tampilan teks E. Selanjutnya kita buat lagi else if dengan nilai lebih dari sama dengan 100. Pada langkah terakhir, jika input program jika salah input program, kita masukkan teks code tidak dapat dijangkau. Code tidak dapat dijangkau. Jika sudah, di sini coba kita compile. Kita save. Nah, di sini ada yang salah ternyata, kita lupa enter ya. Kita compile lagi. Di sini kita lupa masukkan nilai, itu kita buat nilai. Oke, kita compile lagi. Nah, di sini jadi. Mungkin sekian dari video kali ini. Jika ada salah kata atau jika salah mengetik, saya mohon maaf. Sekian akhir kata, terima kasih. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Alfredo Langkai dari kelompok 2. Baiklah, saya akan menjelaskan contoh kasus langkah-langkah membuat program daftar menu percabangan switches. Pertama, seperti biasa kita masukkan include Ustream. Dan langkah kedua, kita masukkan namespace std. Dan selanjutnya yang ketiga, setelah itu kita buat in main seperti pada layar. Dan selanjutnya yang keempat, kita buat tampilan teks nama kelompok seperti pada layar. Dan selanjutnya yang kelima, kita masukkan dua tipe data, yaitu chart dan in dengan dua variabel. Dan yang keenam, lanjut berikutnya kita buat tampilan teks daftar menu makanan dan minuman dengan harganya. Dan ketujuh,
Setelah itu kita masukkan chain atau proses input. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya anggota kelompok 2. Baik, perkenalkan nama saya Yurika Tumiwang. Saya dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan program switch case dari teman saya sebelumnya. Yang ke-8, kita masuk pada switch case. Dengan memasukkan variabel no menu makanan. Selanjutnya masuk pada case yang pertama sampai ketiga kita buat seperti yang ada pada layar. Berikutnya kita buat default untuk menampilkan yang tidak termasuk pada case yang pertama sampai ketiga. Selanjutnya kita buat tampilan teks variabel kedua, yaitu no menu minuman. Setelah kita buat chain atau proses input, setelah itu lanjut kita masuk pada switch case dengan memasukkan variabel no menu minuman. Selanjutnya masuk pada case yang pertama sampai ketiga kita buat seperti yang ada pada layar. Berikutnya kita buat default untuk menampilkan yang tidak termasuk pada case pertama sampai ketiga. Yang terakhir kita buat total harga pertama tambah harga kedua dan seperti selanjutnya. Sekian penjelasan switch case.